Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, tentu banyak pergumulan, suka dan duka kita lewati. Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan, kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan kita pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 2. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah puji-pujian Hana kepada Tuhan yang sudah membelanya, di mana Tuhan memberikan apa yang diinginkan, apa yang didoakan tepat pada waktunya. Mengapa demikian? Karena pada saat itu Hana adalah orang yang kena bully, orang yang selalu dihina, orang yang terkena yang namanya kekerasan secara kata-kata, secara verbal, sehingga dirinya tertekan. Yang dilakukan adalah tepat berdoa kepada Tuhan. Meskipun hinaan, gencaran terjadi pada dirinya, namun dia tetap bertahan dan hanya mengandalkan Tuhan, percaya pada kuasa Tuhan. Tuhan Allah yang berbeda dengan semua yang disembah oleh orang-orang pada zaman itu, yaitu berhala-berhala yang tak dapat berbuat apa-apa. Namun dia percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang berbeda dengan sesembahan yang lain. Apa permintaannya? Apa yang Tuhan berikan kepadanya? Yaitu seorang anak. Benar, seorang anak. Dia meminta agar Tuhan memberikan anak kepadanya, dan Tuhan mengabulkannya, dan diberikanlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Ya, Samuel. Dan kitab ini juga disebut dengan kitab 1 dan 2 Samuel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus, yaitu Allah yang penuh dengan kuasa. Allah yang sama juga bekerja di dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi kebutuhan kita akan diberikannya tepat pada waktunya. Namun bagian kita adalah percaya saja. Bagian kita adalah sabar menantikan waktunya Tuhan dalam kehidupan kita tergenapi. Ya, benar. Nah, oleh karena itu, mari bersama dalam hal ini tetap fokus pikiran kita bergantung dan bersandar hanya kepada Dia. Ya, itu yang harus kita lakukan. Sebab dengan cara demikian kita tidak akan terjerumus dan jatuh dalam dosa. Kita tidak akan jatuh ke dalam keminderan ataupun di dalam keterpurukan putus asa. Oleh karena itu, kuatlah di dalam Tuhan. Dan ingat, kalaupun Tuhan memberikan kita berkat, jangan lupa berkat Tuhan. Mari hitung berkat Tuhan. Mari kita kumpulkan
pastilah berkat Tuhan lebih besar, lebih banyak daripada kesusahan, kesulitan maupun pergumulan dalam kehidupan kita. Karena pertolongan Tuhan bertubi-tubi, berkat Tuhan selalu baru setiap hari bagi setiap kita. Maka itu, mari bersama kita kuat di dalam Tuhan. Seperti yang Hana sudah lakukan, berkat diterima, dia selalu memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Demikian juga dengan kita, mari kita selalu memuji namanya, berkantate, menyanyikan nyanyian baru baginya, menyenangkan hati Tuhan saja, sehingga dengan apa yang kita lakukan itu, nama Tuhan dipermuliakan melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku, sikap nyata di tengah-tengah kehidupan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita menjadi alatnya untuk menjangkau banyak jiwa, sehingga inilah yang merupakan bagian daripada pujian kita kepada Tuhan, menjangkau banyak jiwa melalui perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa selalu memfokuskan diri kita kepada Tuhan, karena Dialah sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Kalau kita ada pergumulan, sakit penyakit yang kita rasakan dan alami, tetap andalkanlah Tuhan. Jangan putus asa, karena Dia itu tepat waktu menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya kepadamu sampai tiba waktunya, waktu Tuhan tergenapi bagi kami, dan sukacita dan pujian kami semakin berlimpah-limpah kami arahkan kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan bertahan sampai nantinya Tuhan memanggil kami. Terima kasih, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan bertemu dalam renungan-renungan berikutnya, dan kiranya tetap meyakini bahwa penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk berbahagia. Amin.